Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik materi ketiga. Di materi ketiga ini ada dua muatan pelajaran. Yang pertama itu pengetahuan sosial dan yang kedua adalah PPKN. Kamis 13 Agustus 2020. Oke, pada kesempatan ini tujuan pembelajarannya IPS mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Yang kedua, PPKN mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Oke, kalian tahu apa ini? Oke, good. Ini adalah teks proklamasi. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke. Bunyi isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, ini adalah teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, nah berbicara mengenai proklamasi, tentunya kita ingin tahu dulu sih apa itu proklamasi. Proklamasi adalah arti menurut KBBI atau Kamus Besar Indonesia. Secara bahasa, proklamasi bermakna pemberitahuan resmi kepada rakyat atau pengumuman. Nah, secara umum arti KBBI itu pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat Indonesia atau pengumuman. Kita kenal sekarang dengan istilah pengumuman. Kemudian arti khususnya, arti proklamasi bagi Indonesia adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah arti khususnya. Sampai di sini insya Allah paham ya. Nah, kalau arti umum, pengumuman, apapun yang diumumkan itu sama dengan proklamasi atau pemberitahuan. Presiden mengumumkan kenaikan harga listrik atau presiden mengumumkan keadaan darurat corona. Itu proklamasi. Tapi proklamasi yang kita maksud di sini adalah arti khusus pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat Indonesia tentang kemerdekaan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita masuk. Nah, sejarah singkat teks proklamasi itu bisa kalian lihat di buku. Tapi di sini Bapak sajikan teks proklamasinya ya. Nah, kalau kalian ingin lihat di buku itu di halaman 2 itu ada sejarah proklamasi kemerdekaan atau sejarah singkat teksnya ya. Nah, kemarin juga sudah ini di bahasa Indonesia Bapak minta untuk mencari atau menanyakan sesuatu, menggali informasi dari teks proklamasi menggunakan kata-katanya pada bahasa Indonesia. Nah, sekarang proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata untuk mencapai atau untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia itu tidaklah semudah membacakannya atau sangat berat perjuangannya. Nah, kita lihat. Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, makna proklamasi di sini, makna proklamasi di sini adalah dilakukan
setelah tanggal 17 Agustus 1945 itu rakyat Indonesia, kita garis bawahi, rakyat Indonesia berhak atas kemerdekaan. Jadi kita semua berhak atas kemerdekaan itu. Kemudian rakyat Indonesia, semua rakyat Indonesia itu berhak mempertahankan, wajib mempertahankan kemerdekaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya mereka menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Nah, tapi di garis bawahi ya, bukan kita kemerdekaan Indonesia atau pengumuman kemerdekaan Indonesia ini bukan hadiah dari Jepang. Ini kita hanya memanfaatkan momentum setelah perjuangan yang sangat lama, dijajah oleh Belanda 350 tahun, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, dijajah Portugis, banyak sekali yang menjajah Indonesia. Di garis bawahi, ini hanya momentum, ini hanya kesempatan untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan hadiah dari Jepang. Nah, teks proklamasi ini ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini adalah salah satu tentara Jepang atau salah satu jenderal Jepang Laksamana yang memfasilitasi para penyusun teks proklamasi. Nah, para penyusun teks proklamasi ini menyusun, tidaklah gampang dan tidaklah mudah menyusun teks proklamasi ini. Butuh waktu, butuh pemikiran, kemudian tidak hanya sekedar ditulis, tapi penuh dengan pemikiran dan filosofi. Nah, para penyusun teks proklamasi ini akhirnya membuat teks proklamasi, kemudian pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10.00 itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini sejarah singkat tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian apa makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bangsa Indonesia melalui perjuangan yang sangat panjang. Setelah bertahun-tahun dijajah, beratus-ratus tahun dijajah oleh Belanda, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, kemudian datang Jepang dan bangsa-bangsa Eropa lainnya, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah di semua pelosok di negeri kita. Dahulu kita kenal dengan Nusantara. Ini bersatu untuk melawan penjajah, mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan, para pahlawan kita. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengakuan kepada luar negeri. Nah, kita sebagai bangsa yang merdeka, kita butuh pengakuan. Kita butuh pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi ini, Indonesia mengumumkan kepada seluruh warga Indonesia dan negara-negara yang merdeka, Indonesia adalah negara yang merdeka. Mengumumkan tidak hanya kepada masyarakat Indonesia pada saat itu, tapi juga mengumumkan kepada seluruh dunia. Dan Indonesia, pengakuan ini disebut dengan pengakuan de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Jadi de facto itu adalah pengakuan dari diri kita sendiri bahwa kita adalah bangsa yang merdeka, dan diikuti oleh pengakuan setelah pengumuman ini
pengakuan-pengakuan dari negara-negara lain. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia. Membacakan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Kita tidak bergantung pada negara lain. Kita mampu berdiri. Kita adalah negara, membuktikan bahwasanya Indonesia adalah negara yang bermartabat, negara yang mandiri, negara yang mampu menjalankan semua kegiatan tanpa penjajahan. Jadi Indonesia adalah negara yang adalah sebagai perjuangan sebagai negara baru. Nah, bangsa Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, negara Indonesia ini adalah negara yang mandiri yang tidak bergantung pada orang lain. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan itu diumumkan atau ketika membacakan teks proklamasi itu, negara Indonesia memulai perjalanannya sebagai negara baru. Jadi negara yang diakui oleh bangsa lain itu adalah pada tanggal 17 Agustus itu adalah awal mula Indonesia menjadi negara baru yang diakui oleh negara lain. Kemudian perjalanan itu nanti akan perjalanan Indonesia sebagai negara baru, di tengah perjalanan nanti akan ada pemberontakan dan lain sebagainya. Tapi titik mulai negara Indonesia sebagai negara baru adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi, pembacaan teks proklamasi ini merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan selama beratus-ratus tahun. Jadi, ini adalah awal mula sejarah Indonesia dimulai. Sejarah Indonesia sebagai bangsa dimulai. Oke. Nah, coba kalian perhatikan bacaan berikut ini. Oke. Itu kalau kalian punya buku, tentu sudah punya semua buku. Itu ada di halaman, sebentar. Itu ada di halaman 32. Nah, di sini Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya, Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan Rangku Alu. Permainan Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, Rangku Alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, pada cerita ini adalah sebuah pencerminan nilai-nilai proklamasi yang ditampakkan atau yang ditunjukkan Edo dan teman-temannya. Nah, nilai proklamasi apa yang ditunjukkan Edo dan teman-temannya? Oke, makna proklamasi yang dari cerita Edo dan kawan-kawannya adalah mencintai kebudayaan lokal. Nah, mencintai kebudayaan lokal, hasil karya lokal, karya seni lokal, kemudian kesenian lokal, kemudian hasil tangan masyarakat lokal, kemudian hasil pokoknya serba lokal itu adalah mencerminkan semangat proklamasi Indonesia. Karena kita adalah negara yang luas. Negara Indonesia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keragaman baik suku, bahasa, kebudayaan, seni itu ada di Indonesia. Bayangkan di Indonesia itu lebih dari 100.000 bahasa daerah. Di Indonesia
itu sangat beragam suku. Dari satu daerah, dari satu provinsi saja ada beberapa suku. Oleh karena itu, kisah Edo ini sangat mencerminkan nilai-nilai proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, enough. Itu tentang makna proklamasi bagi negara Indonesia. Tadi ada 5 ya. Kemudian kisah Edo ini mencerminkan tentang pengimplementasian atau pencerminan nilai proklamasi di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pendidikan Pancasila. Oke, coba perhatikan gambar-gambar ini. Kira-kira tentang apa? Gambar pertama, ada orang yang membersihkan got, kemudian memasang lampu, intinya membersihkan lingkungan. Lihat di sana ada yang tua, ada yang anak-anak. Oke. Nah, pada gambar kedua itu gambar sapu lidi. Apa maknanya? Oke, lanjut. Nah, di sini pada gambar pertama, karena materi PPKN-nya tentang tujuan pembelajaran PPKN-nya tentang persatuan dalam perbedaan. Lihat, orang pada gambar pertama ini mereka tidak membedakan antara satu orang dan orang yang lain. Lihat, coba dilihat di sini ada anak-anak. Di sini ada anak-anak membantu. Kemudian ada yang hanya ada yang memegang tangga. Kemudian yang lain memasang lampu. Ada yang mengambil tanah atau mengeruk tanah dari got, kemudian ada yang mengarungi. Nah, mereka semua bersatu dalam perbedaan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membuat lingkungan sekitar tampak bersih, tampak rapi, tampak nyaman, tampak indah. Oke, ini yang dinamakan bersatu dalam perbedaan. Jadi lihat, semuanya tidak sama usia, tidak sama asal usul, tidak sama suku, mungkin tidak sama bahasa ataupun tidak sama agama, tapi tujuan mereka satu, yaitu bersatu untuk mencapai tujuan yang satu agar lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal mereka itu tampak indah, tampak bersih, tampak jika ada hujan, maka got-gotnya sudah bersih dan tidak akan terkena banjir. Nah, kenapa di sini Bapak ambil gambar sapu? Bayangkan kalau seandainya dibeda-bedakan, sapu ini menjadi satu, itu dari lidi, satuan lidi, sehingga bersatu menjadi sapu lidi. Nah, sapu lidi kalau hanya satu itu tidak akan bermanfaat apapun kecuali sebagai tusuk gigi. Nah, kalau dia bersatu maka akan sangat bermanfaat, dapat membersihkan halaman, dapat membersihkan kasur dan lain sebagainya. Nah, kita pun harus seperti itu, tidak membeda-bedakan. Lihat sapu ini, ada yang sudah tua sapunya, ada yang pendek, ada yang panjang, tapi dia tetap bersatu dan bermanfaat bagi orang yang menggunakannya. Next. Nah, perbedaan yang menguatkan. Silakan dibaca, ada pada halaman Oke, kita baca sama-sama. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigrasi. Warga berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah
yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang. Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta adalah seorang pendeta yang dulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, keberagaman begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari borongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wade dan keluarga akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, pada teks ini diajarkan bahwasanya kita boleh berbeda-beda, tapi kita tetap harus bersatu. Ada erat kaitannya dengan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi ketika kita sudah bersatu, kita akan sangat mampu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun jikalau ada kaitannya lagi dengan sapu lidi tadi, jikalau sapu lidi itu pecah satu sama lain, maka tidak akan bersatu, akan sangat sulit dipatahkan. Nah, ketika kita bersatu dalam perbedaan apapun, karena Indonesia itu sangat kaya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun keturunannya, dari mana dia berasal, apapun bahasanya, apapun kepercayaannya, jikalau kita bersatu, maka Indonesia ini akan sangat kuat dan ditakuti oleh negara-negara lain. Kemudian jikalau kita bersatu, maka kita akan menjadi negara yang kaya, negara yang saling menghormati satu sama lain, negara yang kaya, negara yang membeli dari tetangga sebelahnya, negara yang perputaran ekonominya ada di dalam negara itu sendiri, sehingga mengakibatkan jikalau tetangga satu berjualan, jikalau tetangga membuka warung, maka tetangga yang lain akan membeli pada warung itu. Itulah makna bersatu dalam perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak membuat kita saling berpecah, tapi perbedaan membuat kita saling bersatu. Allah menciptakan kita beragam. Allah menciptakan dari berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa, untuk kita saling mengenal, li ta'arofu kata Allah, untuk kita saling mengenal dan saling bersatu. Oke. Nah, di halaman 10 itu ada rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Oke, di halaman 10. Kalian bisa lihat di halaman 10 itu. Nah, di halaman 10 tuliskan kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Bagian berikut. Nah, jadi dari perbedaan yang menguatkan, kalian tuliskan apa perbedaan yang ada. Kemudian bagaimana menyikapinya. Apa manfaat hidup rukun. Jadi apa sih manfaat hidup rukun dari mereka itu? Oke. Yang wajib dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan, itu halaman 10 dan halaman 42. Nah, di halaman 42 itu ada pertanyaan. Kembangkan informasi pada peta pikiran. Ayo menulis. Nah, di ayo menulis paling bawah itu halaman 42, silahkan dikerjakan, dan halaman 10. Oke.
tugas yang dikumpulkan nanti akan Bapak bagikan linknya di Google Form di deskripsi. Silahkan dibuka nanti ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Jikalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.